Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutorial saya tentang PPDB Jabar 2021. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengupas profil dan informasi SMK Negeri tujuan siswa SMP Negeri 4 Babelan pada PPD Jabar 2021. Baik, kenapa saya tertarik untuk mengupas tentang SMK ini? Karena saya melihat ketika di berkas Bapak Ibu yang memilih SMK yang tertulis hanya sekolah saja, tapi tidak sampai ke jurusan. Sedangkan nanti di pendaftaran untuk SMK berbeda dengan SMA. SMA hanya menentukan sekolah mana, SMA 1 atau SMA 2. Tapi kalau SMK, ketika Ibu memilih SMK Negeri 5 misalnya, ya, itu juga harus mencantumkan jurusannya. Dan pola penerimaan di SMK berbeda. Kalau SMA seperti yang saya bilang tadi, global dulu 286 siswa semua masuk, baru dijuruskan IPA IPS. Tapi kalau di SMK, dari awal pendaftaran kita harus menentukan jurusannya atau kelas yang dituju. Otomatis berbeda. Kalau sekolah SMA itu populasinya besar, 280 sampai 300 sekian. Tapi kalau SMK bukan hanya menentukan sekolah, tapi di kelasnya. Nanti kan kita lihat kuotanya itu pasti akan lebih sedikit per kelasnya. Baik, sebagai gambaran umum, sebelum saya lanjut ke kuota tadi, ya, untuk SMK, saya ingatkan kembali tahap pertama ini ada afirmasi, KTM, prioritas terdekat, perpindahan tugas orang tua wali, prestasi kejuaraan, prestasi nilai rapot unggulan. Ini di tahap 1 tanggal 7 sampai tanggal 11 Juni. Kemudian nanti ada tahap 2, prestasi nilai rapot, ini tanggal 25 Juni sampai tanggal 1 Juli. Baik. Untuk di tahap 1, jika masih ada pertanyaan tentang nilai rapot unggulan, saya tegaskan kembali bahwa persyaratan adalah nilai rata-ratanya minimal 80 untuk mata pelajaran IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Jadi silakan dihitung kembali nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5. Nilainya 80, baru bisa ikut di rapot unggulan. Kalau misalnya, Pak, saya kurang dari 80, gimana kalau mau nyoba? Silakan. Tapi sistem itu tidak punya hati. Mungkin kita berpikir bahwa nggak ketahuan kali. Dia pasti sih akan menolak. Jadi yang di bawah 80 lebih baik nanti ikut di rapot umum untuk SMK, atau kalau mau nyoba rapot di SMA tahap 1. Baik, ya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan kemarin, Pak, tinggi badan ngaruh apa enggak? Tinggi badan ini hanya untuk di rumpun agribisnis, kemudian kemaritiman dan pariwisata. Yang saya tahu kalau misalnya di SMK yang dituju di Bekasi Utara ini tidak ada rumpun ini, jadi saya pastikan tinggi badan tidak berpengaruh. Tapi pastikan siswa kita tidak buta warna. Ini untuk nilai rapot unggulan. Nah, kemudian apakah ada tes kesehatan, tes minat dan bakat? Ya, saya tegaskan jika nilai rata-ratanya di atas 498 totalnya, ini tidak perlu ada tes minat dan tes kesehatan untuk rapot unggulan, ya. Karena ini dapat dilaksanakan atau tidak untuk SMK. Kita ke rapot umum, dan secara keseluruhan di SMK tata caranya beda dengan SMA karena yang dirata-ratakan adalah jumlahnya, bukan nilainya. Ya, scoring total kemudian dirata-ratakan seperti itu, ya. Jadi contoh seperti ini, nilai semester 1 sampai semester 5, 7 mata pelajaran nanti akan ditotal dan akan dibuat rata-rata seperti ini. Batasan ambang minima ada di 498. Ya. 498 itu rata-rata biasanya, ya kalau kita ngomongin 7 kali 7 berarti kan 490. Jadi kalau 498 ini sekitar 72-an ya. Baik. Nah, sekarang kita mulai ke ada apa aja sih di SMK? Ya, saya mengambil contoh 5 SMK yang paling yang memiliki tujuan utama lah untuk SMP Negeri 4 Babelan. Baik, yang pertama adalah SMKN 5 Kota Bekasi, ini di daerah Pila Indah Permai atau sekarang dikenal dengan Golden City. Ya, di samping Taman Wisma Asri, di belakang Taman Duta. Daerah Teluk Pucung, Bekasi Utara. Nah, ada apa di SMK Negeri 5? Ada 4 jurusan. Yang pertama adalah kimia analis,
dengan kuota tahun ini 72 siswa, berarti ini 2 rombel. Kemudian teknik elektroindustri kuotanya 144 siswa, ini yang paling banyak, yaitu 4 rombel. Kemudian rekayasa perangkat lunak kuotanya 72, 2 rombel. Kemudian perbankan syariah kuota 72 siswa, 2 rombel. Jadi total untuk tahun ini SMK Negeri 5 menerima 2 tambah 4 6 tambah 4 10 rombongan belajar. Nah, ini hati-hati diperhatikan, dari 72 siswa ini itu terbagi-bagi berdasarkan jalurnya. Saya ambil 3 jalur yang paling populer, yaitu adalah KTM yang mempunyai KIS atau KIP, ya, kemudian rapot unggulan dan rapot umum. Untuk KTM dan rapot unggulan di tahap 1 di tanggal 7. Tolong diperhatikan Bapak Ibu penjelasannya. Ini yang saya bilang hati-hati, ya, terutama untuk yang jalur KIS, jalur KTM ini jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan SMA. Jadi jangan pemikiran seperti di SMA. Ya, di SMA itu pasti 68-70 orang. Tapi kalau misalnya di SMK ini dibagi-bagi berdasarkan jurusannya. Contoh, saya informasikan jurusan yang paling diminati di SMK 5 biasanya adalah teknik elektroindustri dan rekayasa perangkat lunak. Nah, kita harus berhitung betul-betul kuotanya. Bapak Ibu bisa lihat ini kuota dari masing-masing jurusan yang ada di SMK 5, jadi tolong perhatikan. Karena yang saya ambil ini saya informasikan tahun kemarin di teknik elektroindustri yang mengikuti jalur KTM adalah lebih dari 80 orang. Yang diterimanya 27. Ya, kemudian untuk rapot unggulan kemarin itu mendaftar hampir 138. Yang diterima hanya 50. Untuk rapot umum kemarin mendaftar 300 orang lebih, yang diterima hanya 36. Makanya hati-hati ketika mau menentukan jurusan, selain memperhatikan minat dan bakat siswa, tapi juga perhatikan kuota. Kalau mau main set. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, saya mau mengikuti keinginan anak, bismillah, wallahi, serahkan sama yang di atas, ya. Kalau udah jalannya pasti ada. Nah, itulah PPDB Bapak Ibu. Saya kasih saran berdasarkan data dan statistik, tapi yang menentukan pilihan tetap Bapak Ibu, dan yang menentukan nasib Bapak Ibu adalah selain nilainya juga adalah nanti ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, di mana istilahnya mungkin kadang-kadang tidak kita pernah prediksi. Namun sekali lagi yang saya sarankan hanya berdasarkan fakta dan data. Ya, ini untuk SMK 5 tolong diperhatikan karena inilah SMK yang paling diminati. Ya, kebayang ini semua SMP akan tumplak ke sini nih. Daerah kita SMP 1 Babelan, 2 Babelan, 3 Babelan, 4 Babelan, 5 Babelan, bahkan swasta di sekitar Bekasi Utara pasti rata-rata tujuannya adalah SMK 5. Makanya untuk yang SMK 5 hati-hati perhatikan baik-baik, hitung peluangnya, banyak berdoa, semoga ada jalan. Baik, yang kedua ada SMK Negeri 11 Bekasi. Ini banyak yang bertanya ada di daerah mana. Ini daerahnya adalah Perum Bulak Macan Permai, Jalan Mutiara, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Masih di daerah Bekasi Utara. Ya, patokannya mungkin kalau yang paling gampang dekat sekitar Alexindo. Ya, untuk di SMK Negeri 11 ini 12 rombel Bapak Ibu. Ini lebih banyak dibandingkan SMK 5. Kalau kita menghitung peluang lebih besar di SMK 11. Ya, ada apa aja di SMK 11? Ada teknik kendaraan ringan otomotif 4 rombel, banyak ini. Kemudian teknik elektroindustri 2 rombel, akuntansi dan keuangan lembaga 4 rombel. Yang keempat manajemen logistik 2 rombel. Nah, ini bedanya ya jurusannya. Untuk di SMK N11, TKR dan akuntansi ini besar. Kalau kita ngomongin peluang di sini, peluangnya lebih besar dibanding SMK 5 karena rombelnya lebih banyak. Oke. Di TKR ini kuotanya 143 dengan bagian KTM dan rapot unggulan bisa dicek di sini. Kemudian ada teknik elektroindustri 73 siswa, akuntansi dan keuangan 143 siswa, manajemen logistik kuota 73 siswa. Ya, saya sampaikan untuk SMK 11 ini belum underdog ya, karena orang banyak yang belum tahu tapi ternyata kuotanya besar. Kalau misalnya Bapak Ibu taunya hanya SMK 5, ternyata ada SMK yang di daerah Bekasi Utara juga
yang peluangnya lebih besar. Kenapa saya bilang peluangnya lebih besar? Yang pertama, orang belum banyak kenal. Yang kedua, rombelnya lebih besar. Makanya mungkin boleh menjadi bahan pertimbangan ketika kita mempunyai nilai yang bisa dikatakan agak-agak kurang gitu ya. Karena saya selalu patokan bahwa kalau mau aman di SMK 5, amannya itu di angka 3.000 totalnya. Kalau di bawah 3.000, mau nyoba di SMK 5 boleh untuk satu jurusan pilihan pertama. Tapi pilihan keduanya harus cari SEP. Kalau di bawah 3.000, itu saran saya. Tapi kalau di atas 3.000, mau dua-duanya di SMK 5 silakan. Ini salah satu alternatif adalah SMK 11 yang saya tawarkan karena dekat dengan SMK 5, dekat dengan daerah kita, dan juga masih belum banyak dikenal orang. Beda dengan SMK 5 yang semua orang pasti akan menuju ke SMK 5. Baik, selanjutnya juga sekarang menjadi underdog dan mulai menjadi favorit ya, karena sekarang sudah mulai pindah. SMKN 1 Tarumajaya yang dulunya itu masih jauh banget Bapak Ibu, ada di Pasar Bojong sebelah sana. Kalau tahu itulah ujungnya tujuan dari Koasi K15, tapi untuk tahun sekarang ini titik kodenya sudah berpindah, yaitu dari Jalan Ivolia Harapan Indah. Nah, ini di daerah Pusakaraya Tarumajaya. Kalau orang ngomong Harapan Indah pasti jelas ya. Ini salah satu daya tarik. Yang saya tahu 2 tahun yang lalu baru ada rumpun kimia dan rumpun komputer yang pindah. Tapi sepertinya tahun ini akan pindah semua. Jadi titik koordinatnya pun sudah berpindah menjadi Jalan Ivolia. Karena yang saya tahu tahun kemarin itu masih di daerah Bojong titik koordinatnya. Ini menjadi salah satu alternatif karena mulai dekat dengan daerah kita. Ada apa aja di SMK 1 Tarumajaya? Di sini ada industri, kimia industri, teknik mekanik industri, teknik kendaraan ringan otomotif, dan TKJ. Kuota untuk kimia industri 72. Jadi semuanya ini 2 rombel. Jadi semuanya yang menerima 8 rombel. Ya, perhatikan bukan hanya jarak, tapi juga rombelnya ini standar nih, hanya 8 rombel tahun ini. Dengan ketentuan masing-masing jurusan tolong diperhatikan. Ya, dengan rombel yang 2 seperti ini hati-hati karena ya contoh misalnya kalau saya mau ngambil rapot unggulan ini hanya 25 orang yang diterima. Kalau yang daftarnya 100, nah ini agak bahaya, pasti akan semakin tinggi. Ya. Maka dari itu mungkin nanti saya akan kasih tip dan trik bagaimana cara mengakali seperti ini kalau kita mau main safe. Ya. Oke, baik, selanjutnya ini ada SMK Negeri 1 Babelan yang sebenarnya seharusnya orang Babelan ya ke sini. Cuma yang jadi masalah adalah alamatnya jauh sekali dari daerah sektor. Menurut orang sektor, biasanya kalau orang sektor kan ke Babelannya jauh, apalagi ke SMKN yang di daerah CBL. Ya, tapi beberapa siswa saya lihat di kolektif ini sudah ada 3 orang yang sudah mulai ke SMK Negeri 1 Babelan. Meskipun saya sudah ingatkan ke orang tuanya bahwa Bu, SMKN 1 tuh Babelan jauh loh. Tapi mereka rata-rata bilang bahwa saya mau menuju jurusan. Ya, menuju jurusan yang tidak ada di sini. Yang paling ini adalah ini nih, teknik body otomotif. SMKN 1 Babelan ini terkenal dengan ininya nih, jurusan teknik body otomotif. Dan ini sudah diketahui oleh beberapa siswa kita karena ini masa depannya cerah. Keluar dari SMK ini kebanyakan diambil ya karena banyak permintaannya. Baik, kemudian yang kedua, keuntungan dari SMKN Babelan ini adalah persaingannya kurang dibandingkan SMK yang saya sebutkan di atas. Ya, karena SMK Babelan dari tahun ke tahun itu kekurangan siswa, jadi otomatis biasanya kalau yang daftar online jarang terbuang, pasti masuk. Cuma yang jadi masalah adalah jaraknya yang jauh yang harus diperhatikan. Ya, ini banyak untuk SMK 1 Babelan itu karena sekolahnya sudah lama, cuma karena mungkin posisinya jauh. Jadi sebenarnya kekurangan peminatnya itu karena jauhnya saja. Tapi kalau masalah kualitas, ini bisa dikatakan kualitas lulusannya itu banyak diminta oleh industri. Karena yang saya tahu hubungan industri SMK 1 Babelan itu cukup lumayan. Ya. Baik, kembali lagi untuk teknik elektroindustri ini kuotanya 108, ini 3 rombel. Kemudian teknik bodi otomotif ini 2 rombel. Teknik TKR 2 rombel, RPL 3 rombel, perbankan syariah 2 rombel. Ini dari SMK yang sebutkan, inilah rombel yang terbanyak SMK-nya.
Berarti 3 tambah 4, 7, 7, 10, ini ada 12 rombel. Ya, ini